Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kembali lagi dengan kami para pemirsa setia ngopi dengan saya Cahan dan Pak Dimino. Ya, Pak De, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak De? Baik. Ya, sekarang menurut saya topik kali ini menurut saya sangat menarik sekali Pak De. Iya. Karena topiknya ini tentang cinta. Betul. Iya. Iya. Cinta antara Bisma dan Amba. Betul. Betul. Apa Pak, menurut Pak D, mengapa Pak D kok memilih cinta Amba dan Bisma bukan Romeo and Juliet atau Laila and Majnun Iya. atau yang lain-lain? Yap. Kenapa Pak D? Apa alasannya Pak D? Ya. Pertama, saya memilih tema cinta ya, karena cinta ini universal sekali. Jadi semua orang kenal apa itu cinta. Jadi karena sifatnya universal, semua orang akan tahu. Jadi saya kira yang kedua, cinta itu kan cenderung menyatukan gitu. Ya, pada dunia yang banyak konflik ini, saya kira tema cinta itu lebih tepat. Cinta selalu ingin menyatukan, itu alasan pertama. Yang kedua? Alasan yang kedua, kenapa pilih cinta Bisma dan Amba? Kenapa tidak yang lain gitu kan? Betul. Karena ini tokoh wayang. Tokoh wayang. Artinya apa? Mengandung nilai-nilai luhur bangsa Nusantara ini. Oke. Jadi nilai-nilainya cukup memberikan contoh pada kita yang luar biasa, terutama konsistensi mereka. Jadi Bisma juga seorang kesatria yang konsisten, Amba juga wanita yang konsisten. Nah, ini yang perlu kita petik pelajaran dari mereka. Mereka adalah karakter yang berani. Jadi jiwa mereka cukup merdeka gitu. Dia berani mengatakan tidak terhadap apapun yang akan menyusahkan, tapi juga dia berani mengatakan ya terhadap tantangan yang luar biasa. Nah, jadi contoh-contoh nilai-nilai luhur ini yang penting. Yang ketiga adalah agar anak milenial ini Saat ini ya, mengerti local wisdom, kearifan lokal itu mereka biar kenal itu, yaitu karena dalam local wisdom ini kedua orang tokoh ini patut dicontoh. Ya. Oke. Jadi memang kondisi saat ini kaum milenial kan kurang ya minatnya untuk menghidupkan kembali kearifan lokal. Betul. Padahal nilai-nilainya sangat baik, yang nggak bisa dicari di tempat lain gitu. Inilah saatnya kita menuju ke jati diri kita, jati diri bangsanya. Betul. Nah, yang menarik, saya dulu pernah melihat filmnya ya di salah satu stasiun televisi. Ceritanya kisah cinta daripada Bisma dan Amba ini kan, iya, cintanya cukup tragis ya. Betul. Tapi menurut teman-teman saya itu tragis tapi indah. Nah, saya tuh penasaran. Tapi secara kesimpulannya seperti itu. Tapi nanti untuk ceritanya tolong Pak D dieksplorasikan. Oke. Bagaimana ceritanya Amba dan Bisma ini? Betul. Jadi menariknya cerita Bisma itu justru di ceritanya tragis tapi indah lah. Ini hal-hal yang paradoks ya. Iya. Ceritanya seorang kesatria atau seorang resi Bisma ini yang mengikuti lomba
untuk mendapatkan wanita. Nah, pada saat Bhisma adalah peserta yang terakhir, tetapi dia yang berhasil atau memenangkan lomba, yaitu dia harus mengalahkan 2 raksasa. Ya, di tangan Bhisma 2 raksasa itu terkalahkan. Karena itu Bhisma mendapatkan hadiah, yaitu Amba. Malah Amba akhirnya tentu dibawa pulang. Tetapi yang bikin Amba kecewa adalah saat sampai di rumah ternyata tidak dinikahi oleh Bhisma, malah dikasihkan kepada saudaranya. Seperti itu ya, sudah dapat hadiah tapi tidak dimiliki sendiri, sama dioper ya kalau yang lain. Iya, dikasihkan saudaranya. Alasannya kenapa? Karena Bhisma sudah terlanjur bersumpah untuk tidak menikah, karena dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan mengambil warisan kerajaan, tapi akan diwariskan ke saudaranya. Dan untuk membuktikan itu dia tidak menikah, sehingga tidak ada anak cucunya yang akan menuntut. Jadi ini jiwa Bhisma ini jiwa besar. Bhisma ini kalau dicerita itu sumpah itu sangat penting sekali. Betul, karena bagi Bhisma bahwa manusia yang merdeka itu adalah manusia yang memegang kepada keputusannya sendiri, bukan karena takut, bukan karena orang lain. Sementara Amba sendiri ini sudah terlanjur jatuh cinta. Jadi saat melihat Bhisma bertarung dengan 2 raksasa, dia menemukan laki-laki yang diidamkan. Saat itu takdir cintanya sudah datang. Begitu Bhisma menang, betapa bahagianya. Tapi ternyata dikecewakan oleh Bhisma. Nah, itu ceritanya. Jadi tetapi karena masih cinta terhadap Bhisma, si Amba tetap bersikukuh akan menunggu Bhisma. Dia tidak benci, cuma kecewa saja. Dia tidak benci, dia merasa sudah menemukan laki-laki idamannya. Tapi dia bisa memahami bahwa Bhisma telah bersumpah, dan dia juga kagum atas konsistensi Bhisma demi sumpahnya ini. Inilah satria yang dia cari, tapi sekaligus juga tragis karena dia tidak segera bisa bersatu dengan Bhisma. Tapi dia mengatakan saya akan menunggumu. Tapi akhirnya ceritanya Bhisma mengancam dia, kamu harus melupakan saya. Tapi Amba tidak bisa. Kemudian dia diancam dengan anak panah, dan Amba tidak peduli. Dia tidak akan takut untuk mendapatkan bagian dari jiwanya yang akan menyatu menurutnya. Bhisma pun kaget melihat Amba bertahan semacam itu. Dalam hati Bhisma, sebenarnya saya juga mencintai, tetapi demi cintaku aku nggak bisa menikahi. Biasanya kan kalau di di kisah-kisah cinta itu pasti happy ending ya, akhir-akhirnya pasti bahagia. Betul. Dan akhirnya menikah dan hidup bersama ya. Lah ini tragisnya begitu. Jadi Bhisma sudah merasakan cinta juga, tapi dia tidak bisa melanggar janjinya. Jadi tragisnya di sini. Tapi Amba pun juga begitu, rela. Begitu Bhisma melihat Amba kayak gitu, dia memegang anak panah, dia bergetar. Karena Amba betul-betul mencintai dia, dan Bhisma juga cinta. Akhirnya karena posisi gemetar ini lepas panah itu, dan matilah si Amba. Dan pada saat Sukmanya akan meninggal, akan mati, dia berpesan, suatu saat nanti ketika kamu harus berhadapan dengan seorang wanita yang mengambil posisi laki-laki, itulah aku.
Itu ceritanya. Tapi kisahnya nanti ya itu. Itu nanti. Lanjut. Ya guys, nanti ya untuk ceritanya Bisma ketemu sama seorang wanita dan posisinya seperti laki-laki ya. Iya. Itu nanti di kisah selanjutnya, di video selanjutnya ya. Ya. Jangan lupa guys, nanti ini ditonton sampai akhir ya, jangan sampai di skip. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, ya. Kira-kira Pak Di, untuk masalah cerita daripada Bisma, kisah cinta dari Bisma dan Amba ini dalam kehidupan sehari-hari kita ini, apakah bisa diilmiahkan? Oh, bagaimana? Bagaimana Kalau sisi secara ilmiah perspektif, itu? secara psikologi atau secara keilmuan apa gitu, bisa diambil oleh anak-anak kaum milenial. Betul, bahwa peristiwa cinta Bisma dan Amba ini memang bisa dilihat dari kacamata psikologi, terutama psikologi bangunan Jung. Jadi tokoh psikologi Jung ini bisa menunjukkan peta jiwa manusia. Kalau menurut Jung bahwa manusia itu akan happy saat dia menemukan dirinya sendiri. Itu teori psikologis itu. Jadi manusia ini akan akan happy kalau menemukan jati dirinya. Yang disebut true self. Untuk menemukan jati diri ini menurut teorinya Jung bahwa manusia harus bisa mengintegrasikan antara yang hitam dan putih. Jadi antara yang secara moral, antara yang baik dan yang buruk. Dan secara gender, manusia akan utuh kalau antara laki-laki dan perempuan itu menyatu. Oh, dalam diri manusia setiap jiwa-jiwa itu punya dua unsur itu ya? Betul, karena diri manusia sendiri secara individu itu ada sifat wanita dan sifat laki-laki yang disebut bahasa asingnya adalah logos dan eros. Logos itu adalah jiwa laki-laki yang perkasa, eros ini adalah jiwa manusia yang emosi, yang menjaga hubungan baik. Manusia akan happy pada saat dua jiwa ini menyatu. Nah, begitu juga dalam wayang ini. Si Bisma secara logos sudah selesai. Dia adalah yang konsisten. Jiwanya konsisten. Dia adalah seorang yang pemberani, tidak terbelenggu apapun. Jadi kita sebut punya kemerdekaan pribadi yang disebut autonomy of will. Jadi dia tidak takut untuk mengambil keputusan. Nah, tapi secara eros, Bisma masih belum ketemu. Padahal laki dan perempuan itu harus menyatu. Ya, disitulah yang membuat Bisma gemetar pada saat menghadapi Ombok. Pada saat dia memasang panahnya untuk menakut-nakuti Amba, hatinya bergetar. Inilah bagian dari diri saya. Tapi sayang, saya sudah sumpah ini. Tragisnya di situ. Tapi dia masih punya harapan ketika Amba bilang suatu saat nanti kalau ada laki-laki kalau ada perempuan menjadi laki-laki, itulah saya yang datang. Begitu. Begitu juga yang Amba secara kejiwaan, Amba ini tidak pernah menemukan jati dirinya, tidak akan pernah utuh sebelum bagian dari dirinya yang laki-laki ini muncul. Jadi, dan sarannya adalah cinta. Hanya cinta yang bisa menerima dua hal yang paradoks. Kan menurut Jung kan orang akan mencapai dirinya kalau antara hitam dan putih itu bisa menyatu. Antara laki dan perempuan bisa menyatu. Antara yang baik dan buruk bisa menyatu. Si Amba ini, dan itu hanya bisa dicapai dengan cintanya. Maka karena itu Amba mempertahankan cintanya. Dan
bagian dari dirinya itu adalah Bhisma, dan dia sabar, lebih memilih mati, tapi masih ada harapan ketemu suatu saat nanti. Wah, itulah cinta. Jadi kalau ini kan anggapan atau pikiran banyak orang kalau sesuatu yang baik dan yang buruk itu tidak bisa bersatu. Seharusnya Betul. Jadi pada umumnya antara hitam dan putih itu saling meniadakan, saling bermusuhan kan begitu. ya, betul. Karena itu ada manusia yang tidak bisa mengakui keburukannya sendiri. Itu akan sulit sekali akan mencari jati dirinya sendiri. Nah, begitu juga laki dan perempuan itu harus ada cinta, harus satu. Kalau enggak, ya dia tidak akan menemu jati dirinya. Begitu juga moralitas baik dan buruk itu juga satu. Kalau kita masih sibuk dengan kamu jelek, harus dia hilangkan. Begitu juga yang jelek akan menghancurkan yang putih. Nah, tidak akan sampai kepada kedamaian hidup. Jadi kalau secara psikologis begitu, dua tokoh ini sama-sama berjuang untuk mencari jati dirinya. Karena keduanya adalah bagian dari masing-masing. Nah, kehebatan Amba dan Bhisma tanpa harus melanggar sumpahnya, tapi dia siap menanggung rindu sampai dia akan ketemu di medan laga. Di medan laga. Ya, itu nanti cerita nanti ya. Betul. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu ikuti ngopi peduli, dan jangan sampai dilewati, karena kita kalau belajar itu harus utuh ya, jangan sampai ada yang bagian-bagian yang dihilangkan, gitu ya. Harus mendapatkan utuh. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di dalam perwayangan itu kan ada suatu simbol-simbol ya. Betul. Nah, betul. Simbol-simbol itu bagaimana untuk bisa menarik suatu pelajaran bagi kita semuanya, bagi untuk kaum milenial ini. Iya, baik. Jadi memang cerita wayang itu simbol. Iya. Termasuk cerita cinta Bhisma dan Amba ini simbol yang akan mempunyai nilai-nilai yang baik yang perlu kita tiru. Jadi wayang itu simbol, dan begitulah orang Jawa. Jadi mereka menggunakan simbol karena mereka tidak mau, orang Jawa tidak mau dibatasi oleh kemampuan akal atau logika untuk melihat kebenaran. Ya, jadi simbol cinta Bhisma dan Amba ini adalah simbol bahwa manusia, simbol bahwa mereka adalah manusia yang merdeka. Merdeka maksudnya gimana? Merdeka itu menurut filosof yang bernama Kafka, bahwa manusia itu akan benar-benar jadi manusia apabila dia berhasil sampai memiliki autonomy of will. Apa itu autonomy of will? Autonomy of will itu adalah kepribadian yang mandiri. Jadi kepribadian yang mandiri asli dirinya, bukan karena orang lain. Kepribadian mandiri adalah kepribadian yang tidak takut mengambil keputusan dan tidak akan mencari kambing hitam. Baik atau buruk, kalau sudah saya putuskan itulah mau saya, ya itulah, itu manusia yang bebas. Dua tokoh ini adalah simbol kebebasan laki-laki dan wanita, jiwa laki dan jiwa wanita. Si Bhisma itu benar-benar tidak terikat oleh kepentingan material. Wong kerajaan aja diserahkan saudaranya. Bahkan dia tidak menikah supaya memastikan dia tidak akan mengambil warisan.
keberanian ini yang tidak ada yang nyuruh, dirinya sendiri, dan dia tanggung seluruh konsekuensinya. Inilah manusia yang utuh secara logos. Begitu juga si Amba ini. Amba memang dia kecewa, diperlakukan sebagai hadiah, kemudian diberikan orang lain, dia dianggap seperti barang, tidak mau, dia bertahan dan menuntut Bisma untuk mempertanggungjawabkan ini. Dan Bisma tahu itu karena dia sendiri mencintai Bisma. Dan si Amba mengambil keputusan ini juga tidak menyalahkan siapapun. Itulah keputusan saya. Bisma adalah bagian dari diri saya. Soal Bisma harus tidak melanggar janjinya, saya hormat. Dalam hatinya saya hormati, tapi tetap saya tunggu nanti. Gitu. Oh, itu simbolnya itu sekuat itu. Jadi tujuannya itu untuk ketemu dengan jati dirinya. Dan salah satu bagian adalah Bisma ini bagi Amba, bagi Bisma Amba ini salah satu bagiannya. Di situ simbolnya. Itulah cinta yang sejati. Cinta yang sejati walaupun setragis itu ceritanya, tapi the power of love, kekuatan cinta akan menemukan jalannya. Nah, itu yang diajarkan. Tadi bahasa Pak D tadi kan tentang utuh ya, bukan sempurna ya. Utuh, iya. Utuh ya. Bukan, iya. Karena ada yang mengatakan kalau cinta itu sempurna. Oh, iya. Jadi sebenarnya saya teringat dengan postingan Pak D yang di suatu grup, salah satu grup media sosial itu, bahwa sempurna itu tidak ada ya. Sempurna itu tidak ada, tapi utuh itu ada, perlu perjuangan. Betul. Nah, ketika keutuhan itu diperjuangkan dan itu akan tercapai, maka pintu untuk menuju kesempurnaan akan tercapai, gitu ya. Terbuka, bukan tercapai. Terbuka. Oke. Itu bagaimana maksudnya? Oh iya. Maksudnya bahwa menjadi sempurna itu tidak ada bagi manusia. Oke. Manusia memang makhluk yang sempurna, tapi untuk menjadi ciptaan sempurna, tapi manusia untuk menjadi sempurna itu tidak ada. Tapi yang bisa dilakukan manusia adalah untuk menjadi utuh. Itulah perjuangan manusia. Jadi manusia itu hanya ingin berjuang utuh, menemukan jati dirinya. Itu utuhnya. Tapi begitu utuh, pintu untuk sempurna terbuka. Karena terbuka ini tergantung yang Maha Kuasa. Kalau dia ridho, kita jadi sempurna. Gitu. Oke, siap. Itu wewenang yang Maha Kuasa. Di lawasan ini bertambah ya Pak D ya, dengan adanya judul dari cinta, kita harus tahu membedakan cinta itu yang sejati seperti apa. Jadi saya tahu. Iya. Jadi dulu saya cinta itu seolah-olah cinta itu hanya seolah saya rasa senang saja. Iya. Tapi ternyata cinta itu di balik itu ada perjuangan yang cukup cukup begitu banyak perjalanannya ya ternyata. Betul. Jadi jangan terjebak ya. Oke. Baca cinta sejati itu beda dengan cinta yang ya setiap orang bisa mendefinisikan ya. Iya, betul. Cinta tidak bisa didefinisikan karena cinta itu bukan logika. Jadi cinta yang sejati itu akan menyatukan sifat. Oke. Cukup Pak D. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih atas ulasan yang disampaikan. Jadi semoga bermanfaat, guys. Tonton sampai habis, jangan sampai di skip ya Pak, guys. Tonton, like, komen, dan kemudian share, subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya dan Pak Dimino undur diri. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.